Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tetralogi. Proyek yang sedang kita buat adalah sensor pendeteksi ketinggian air otomatis menggunakan Arduino dengan bahasa pemrograman Python. Proyek ini kita susun berempat, terdiri dari saya pribadi, saya Fernanda Syahputra, ada Firdaus, ada Muhammad Rifal Sofian, dan ada Muhammad Rifki Raiza. Masuk pendahuluan. Pendeteksi ketinggian air merupakan aspek krusial dalam sistem peringatan dini banjir, manajemen irigasi, dan pemanfaatan air hujan. Perangkat seperti Arduino dan bahasa pemrograman Python semakin banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel, terjangkau, serta didukung oleh komunitas pengembang yang luas. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mereview 5 jurnal yang membahas sistem deteksi ketinggian air dengan pendekatan yang beragam, baik dari sisi perangkat keras, metode pemrosesan data, maupun penerapan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan machine learning. Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar sistem menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino sebagai komponen utama, sementara penggunaan Python masih terbatas pada proses analitik dan prediktif. Oke, selanjutnya ada analisis dan perbandingan. Berdasarkan 5 jurnal yang kami telah kaji atau kami review, ada beberapa yang perlu dibahas. Pada jurnal yang pertama, mendukung Arduino dan IoT atau web saja, yang dimana fokus utamanya itu di banjir. Lalu jurnal kedua, aspeknya itu ada MDPI sensor, mendukung Arduino, Python, IoT, dan prediktif, yang dimana fokus utamanya itu ada di sungai. Lalu selanjutnya ada jurnal ketiga, aspek Unaidi, yang dimana mendukung Arduino saja, yang dimana fokus utamanya itu ada di bagian irigasi. Lalu ada jurnal keempat, aspek Rizky, mendukung Arduino dan IoT saja, yang dimana fokusnya itu ada di umum. Lalu yang terakhir ada jurnal kelima dengan aspek Unita, yang dimana untuk ininya didukung oleh Arduino dan IoT atau web saja, yang dimana untuk fokusnya ada di penampungan. Oke, untuk selanjutnya ada metodologi umum. Kelima jurnal menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 sebagai alat utama pengukur jarak permukaan air. Arduino dan Node MCU atau ESP8266 digunakan sebagai microcontroller. Beberapa menambahkan fitur IoT atau Internet of Things untuk mengirim data ke web atau cloud, bahkan ke aplikasi Android. Python digunakan dalam salah satu jurnal untuk penerapan model machine learning. Oke, masuk ke bagian alat dan bahan, di mana bahan terdiri dari 4 bahan utama, yaitu Arduino Uno, USB Arduino, water leveling sensor, dan kabel jumper M2F atau male to female. Untuk alat, di sini kita butuh 3, yaitu Python, di mana Python itu untuk program output, kemudian ada Visual Studio Code untuk kode editor, dan yang terakhir ada Arduino IDE, di mana untuk pemrograman input. Pada tahap ini, kami telah berhasil merakit rangkaian antara Arduino Uno dengan water level sensor. Water level sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air berdasarkan seberapa banyak bagian sensornya yang terkena air. Kami menyambungkan sensor ke pin analog Arduino menggunakan kabel jumper dan menggunakan kabel USB untuk menghubungkan Arduino ke laptop sebagai sumber daya dan media komunikasi data. Dari hasil sensor ini, kami memberikan output berupa nilai analog yang bisa kami pantau melalui serial monitor di Arduino IDE. Semakin tinggi permukaan air yang menyentuh sensor, maka analog yang terbaca akan semakin besar. Dengan rangkaian ini, kami dapat mengetahui level ketinggian air secara real time, yang nantinya bisa dikembangkan untuk sistem seperti monitoring tangki air atau sistem peringatan banjir. Secara keseluruhan,
Seluruh jurnal menunjukkan bahwa Arduino dan sensor ultrasonik adalah komponen utama dalam sistem deteksi ketinggian air. Namun, pemanfaatan Python sebagai bahasa pemrograman masih sangat terbatas dan hanya diterapkan secara mendalam dalam jurnal dari MDPI sensor, yaitu dalam konteks analisis prediktif menggunakan machine learning. Untuk ke depan, kombinasi Arduino, Python, IoT, prediksi machine learning merupakan arah pengembangan sistem yang lebih pintar dan adaptif terhadap bencana seperti banjir. Hal ini sangat penting terutama di daerah rawan banjir, di mana sistem seperti ini bisa menjadi solusi preventif terbatas berbasis teknologi, artinya tidak hanya sebagai alat pemantau pasif, tapi juga sebagai sistem yang aktif memberikan peringatan dini. Dengan tren teknologi yang terus berkembang, ini adalah peluang besar bagi pengembang dan peneliti di bidang sistem monitoring bencana untuk mengeksplorasi pendekatan yang lebih cerdas dan terintegrasi. Oke. Sekian dari kelompok Tetralogi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.